Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang teknik analisis data. Analisis data adalah suatu proses untuk menyeleksi, menyederhanakan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional, sehingga mudah untuk ditafsirkan. Secara umum, untuk karya tulis ilmiah guru, ada dua macam cara menganalisis data, yaitu analisis data secara deskriptif dan analisis data secara statistik yang sederhana. Analisis deskriptif adalah cara mengorganisasikan data dan menyimpulkan informasi secara numerik, dengan cara menelaah variabel penelitian satu persatu. Biasanya dengan menggunakan tabel, grafik, maupun diagram. Sedangkan analisis statistik itu adalah cara menarik suatu kesimpulan atau mengetahui suatu keadaan yang terjadi pada suatu populasi. Pengambilan kesimpulan itu dengan melakukan pengujian hipotesis. Untuk analisis deskriptif, umumnya penyajiannya berupa frekuensi dan presentasi. Bisa juga berupa tabulasi silang, grafik, atau chart. Untuk frekuensi dan presentasi, saya yakin rekan-rekan sekalian sudah memahaminya. Sedangkan untuk tabulasi silang, saya contohkan sebagai berikut. Untuk memahami tabulasi silang, saya tampilkan dulu tabulasi satu arah. Yang dimaksud dengan tabulasi satu arah adalah dapat kita lihat seperti berikut. Misalkan ini ada aktivitas siswa, kemudian ada kolom frekuensi. Ya. Jika kita tambahkan lagi kolom di sini, misalkan di sini kolom skor rata-rata, kita isi di sini, ya, maka ini termasuk satu arah karena arahnya ke kanan, arahnya ke kolom, ya. Sebenarnya bisa juga arahnya ke arah baris ke bawah sini, ya. Tetapi untuk contoh ini arahnya ke arah kolom, ya, maka ini satu arah saja ke arah kolom. Sedangkan tabulasi silang memiliki dua arah, yaitu ke arah kolom dan juga ke arah baris. Tadi pada saat tabulasi satu arah, frekuensi itu nilainya untuk bertanya kepada guru misalkan tadi 6, maka jika kita uraikan lagi menjadi berapa orang siswa yang laki-laki dan berapa orang siswa yang perempuan, bisa kita buatkan tabulasi silang seperti ini. Jadi ada ke arah baris dengan menambahkan baris laki-laki dan baris perempuan. Nah, tadi ada 6, 2 orang untuk laki-laki dan 4 orang untuk perempuan. Begitu juga untuk baris dan kolom-kolom berikutnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tabulasi silang. Jadi memiliki dua arah, ya, ke arah kolom maupun ke arah baris. Sedangkan tabulasi satu arah tadi hanya ke arah kolom saja atau ke arah baris saja. Kita lanjutkan ke analisis statistik. Untuk analisis statistik, khususnya untuk karya tulis guru, itu hanya menggunakan analisis statistik yang sederhana, umumnya menggunakan frekuensi, presentasi, dan min ini saja. Kadang-kadang juga bisa sampai modus. Maksimal hanya sampai menggunakan standar deviasi, ya. Karena kalau menggunakan statistik seperti tesis, skripsi, dan disertasi, dicurigai sebagai karya tulis yang tidak asli. Kemudian berikutnya adalah analisis data khususnya untuk PTK, ya. Analisis data untuk PTK itu sesuai dengan karakteristik PTK. PTK itu cenderung kualitatif, ya. Jadi cara pengambilan datanya sedikit berbeda, ya. Banyak menggunakan kata-kata,
Jika ada angka, maka perhitungannya sederhana saja. Dan seperti kita ketahui, pada analisis penelitian kualitatif, itu tidak ada konsensus mengenai bagaimana cara analisis datanya. Ya. Kemudian, teknik analisis data sesuaikan dengan datanya. Bila datanya berbentuk bilangan kuantitatif, dianalisis dengan deskripsi komparatif, ya, yaitu membandingkan data kuantitatif dari kondisi awal, kondisi siklus 1 dan siklus 2. Ya, ini untuk analisis data pada PTK. Jadi membandingkan secara komparatif antara siklus 1 ke siklus yang lainnya. Bila datanya berbentuk kategori atau kualitatif, dianalisis dengan analisis kualitatif yang berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan refleksi dari kondisi awal, kemudian siklus 1 dan siklus-siklus berikutnya. Jadi kita hanya menguraikan hasil wawancara secara dengan menggunakan refleksi dari kondisi awal, siklus 1 dan siklus-siklus berikutnya. Jadi intinya menggunakan analisis refleksi, ya. Sedangkan pembahasan hasil penelitian untuk PTK itu dilakukan terhadap keseluruhan siklus, ya, yaitu misalnya dengan memaparkan tabel hasil antar siklus. Jadi memaparkan tabel hasil antar siklus dan memaparkan berbagai keuntungan serta keutamaan temuan, ya. Jadi apa kelebihannya dan apa kekurangannya, ya. Temuan penelitian hendaknya didiskusikan dengan merujuk pada kajian teori dan temuan penelitian sebelumnya. Sebagai langkah terakhir adalah penafsiran hasil dari analisis. Jadi setelah selesai dianalisis, maka harus ditafsirkan untuk nanti kita menarik kesimpulan penelitian. Dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis dengan hasil analisis yang didapat. Jadi nanti akhirnya peneliti memperoleh kesimpulan menerima atau menolak hipotesis. Ya, jadi penafsirannya nanti sebagai untuk pengambilan kesimpulan apakah nanti menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penafsiran ini, peneliti juga perlu memeriksa kembali langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penelitian. Jadi ini nanti misalkan di dalam penelitian tindakan kelas itu refleksi sangat diperlukan di sini, ya. Jadi refleksi untuk memeriksa kembali langkah-langkah yang telah dilaksanakan, apakah perlu diperbaiki atau tidak. Nah, demikianlah sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti pada sesi berikutnya saya akan memberikan contoh yang sederhana bagaimana cara menganalisisnya, sehingga nanti kita bisa mengaplikasikannya pada karya tulis kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.